Jadi sholat bapak-bapak itu isinya 4 macam itu. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, yang keempat rukun maknawi. Rukun qalbi apa? Niat. Berarti standarnya niat itu tidak diucapkan. Asal dalam hati bilang sengaja aku sholat subuh 2 rakaat ditambah menghadap kiblat ditambah adaan ditambah karena jadi makmuman baru lillahi ta'ala. Hatinya bilang begitu, mulutnya nggak ngomong, lanjut sholat. Masuk dia, passwordnya udah disebut di dalam hati passwordnya. Kalau password nggak boleh dikeluarin pak, ketahuan. Pinnya nggak boleh dikeluarin gitu. Ya, dalam hati. Kok tadi bapak pas waktu imam kedengaran musolli itu mah bukan ruku. Kan gitu. Tadi waktu sholat musolli itu ada pak. Itu bukan ruku. Itu yang tadi apa namanya? Bukan yang ini udah ada pakai toppingnya itu, udah ada tambahannya. Kalau martabak itu topping udah ada toppingnya. Tapi kan selayaknya martabak asal udah ada yang dituangin di loyang, ya kan? Loyang bentuknya begini udah disebut martabak itu. Mau nggak ada toppingnya tetap disebut martabak. Nah, itu yang disebut dengan rukun. Itu disebut dengan rukun. Kalau yang lain-lain sosis, mesis, coklat, kacang, keju, susu itu topping. Nah itu disebut dengan sunnah. Maka udah pakai sunnah. Nah tadi waktu sholat pertama asal dalam hatinya menyatakan saya sholat subuh, sholatnya 2 rakaat karena Allah dan dilaksanakannya sekarang. Sekarang itu adaan dalam sholat. Sekarang itu ada. Karena dalam pelaksanaan sholat nanti detail lah gitu ya. Dalam pelaksanaan sholat dalam pelaksanaan ibadah apalagi sholat itu memang waktu itu dalam pelaksanaan ibadah ada 3 macam. Ada yang disebut adaan, ada yang disebut qadaan, ada yang disebut i'adatan. Kalau adaan itu apa? Mengerjakan suatu ibadah pada waktunya, sebutnya adaan. Saat pada waktunya. Makanya kalau ada orang bikin makanan terus kemudian begitu jadi langsung digoreng dimakan saat itu juga disebut adaan. Ada PP adaan apa? Kayak mana PP adaan itu dibuat? Iya, diadon begitu jadi langsung dibentuk digoreng. Namanya adaan. Karena dimakan saat itu juga. Kalau dibentuk terus direbus kan nggak langsung dimakan, butuh digoreng lagi kan? Berarti itu pempek kodoan namanya itu. Karena nanti kodoan. Nah ya dimakannya. Itu kodoan karena kodoan adalah mengerjakan suatu ibadah bukan pada waktunya. Sholat puasa Ramadan. Kalau mengerjakannya di bulan Ramadan namanya adaan. Ya adaan lillahi. Tapi kalau mengerjakan puasa Ramadan di bulan Rajab apa niatnya? Kodoan. Tapi tetap puasa Ramadan sengaja aku puasa Ramadan kodoan lillahi ta'ala. Ya Pak ya? Puasanya puasa Ramadan tapi karena bukan di waktu mengerjakan puasa Ramadan disebutnya kodoan. Nah, sholat bapak gitu. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilati adaan. Terus saya jadi makmum, ya ngaku dong. Kalau jadi makmum harus ngaku. Makmuman. Iya, kalau nggak ngaku jadi makmum, meskipun ada di sini, bukan makmum. Gitu. Kalau jadi anak buah tuh harus ngaku, siap komandan, ya kan gitu. Jok, pasti ngaku bahwa dia anak buah. Karena boleh jadi ada yang bersama kita, bukan anak buah kita, kira-kira gitu. Makanya baru kita diaku kalau kita ada ngaku. Saya dari kesatuan ini. Oh yaudah. Pakai seragam belum tentu tentara. Nah, karena belum tentu tentara ya. Beli di Gadungan. di pasar tengah ini baju tentara. Belum tentu tentara. Bisa dan saya ini tentara. Karena dia ngaku.
ngakunya itu dalam niat disebut dengan makmum. Makmuman. Kalau nggak makmuman ada di sini tidak dianggap berjamaah. Itu Pak. Ya, itu dinamikanya begitu. Terus niat. Habis niat nanti yang qalbi. Ada yang qauli. Yang qauli ada 5. Ini singkat. Yang qauli ada 5. 5 itu semuanya isinya cuma mulut aja yang kerja. Maksudnya ucapan saja. Apa aja yang ucapan? Dibantu Pak. Apa aja yang qauli rukun qauli dalam sholat? Takbiratul ihram. Apakah semua takbir? Tidak. Cuman yang ihram. Cuman yang Allahu Akbar. Cuma itu yang ruku. Pas mau ruku Bapak takbir bukan ruku. Nah, itu apa itu namanya? Ngajinya. Saya kalau sholat asal mau ruku mesti takbir. Ya nggak apa-apa Pak. Bapak sholat udah pakai topping. Saya beli martabak mesti pakai keju. Ya nggak apa-apa. Ya namanya udah ada sudah ada topping. Kan gitu. Jadi yang rukun hanya Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Bapak kalau takbiratul ihram ngapain? Waktu takbiratul ihram, waktu Allahu Akbar ngapain? Angkat tangan. Waktu angkat tangan. Kalau ada orang sholat nggak angkat tangan, cuma baca Allahu Akbar, sah atau nggak sholat? Sah. Soleh. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Sering. Allahu Akbar. Sah sholat. Karena rukunnya Allahu Akbar. Gitu. Sehingga ini sholat rukun nggak sama misalnya, beda misalnya dengan kata nggak sah sholatnya. Wah itu yang baik. Ya, itu yang baik, nggak sah sholatnya. Itu sampai memponis orang lain tanpa ada klarifikasi. Harus klarifikasi dulu kenapa nggak angkat tangan. Jangan-jangan malah kita yang salah. Maksudnya beliau yang benar ya, dia nggak angkat tangan. Kenapa? Karena rukunnya nggak angkat tangan. Berarti yang angkat tangan salah lagi malah kalau pemahamannya begitu. Ya, bukan begitu standar minimumnya. Jadi yang salah bukan mengatakan bahwa bukan kita yang salah karena bukan kita yang salah karena mengatakan dia sholatnya tidak angkat tangan, tapi menganggap salah tindakan orang lain yang sholat ketika tidak mengangkat tangan. Jadi kita sholat angkat tangan ya benar. Beliau juga yang sholat takbiratul ihram tidak angkat tangan juga benar. Yang salah yang mana? Kita menganggap atau mengatakan dia salah gara-gara angkat tangan. Itu salah, pemahaman itu yang salah. Bukan amalia, salah. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar ya selesai sudah. Itulah rukunnya. Nanti kalau Mas kaji tentu di setiap likulli ruknin min arkanis shalah syurutun. Di dalam setiap rukun dalam sholat ada syaratnya. Ya, dalam setiap sesuatu mesti ada syarat yang harus terpenuhi. Takbiratul ihram syaratnya ada 7. Nanti Fatihah syaratnya ada 12. Misalnya gitu. Nah ini dalam takbiratul, tapi nanti dibahasnya takbiratul itu kayak apa, syaratnya kayak apa, baru benar dianggap sebagai sebuah takbiratul ihram. Nah, tentu itu kita merujuk kepada literatur yang tersedia. Qauli takbiratul ihram. Setelah itu apa lagi Pak? Rukun yang sifatnya qauli. Fatihah. Baca Fatihah. Apa sih standar qauli? Standar sesuatu itu dianggap ucapan. Dia terdengar oleh lisan yang mengucapkannya. Kalau dia tidak terdengar oleh lisan yang mengucapkannya, tidak dianggap sebagai qaul. Berarti tidak terpenuhi syarat qaulnya. Allah qomat kamit, kayak-kayaknya ngomong tapi nggak kedengaran kuping sendiri, belum benar baca. Harus ada desisnya, harus ada terjaga sih kuping sendiri terdengar. Nah, itu baru disebut qauli.
Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, terus ruku dah. Ruku bukan rukun qauli. Ya. Di rukun qauli bukan rukun subhanallah subhanallah enggak, bukan rukun. Apalagi tahiyat akhir. Tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus shalawat dan seterusnya. Yang keempat, ini singkat saja. Yang keempat, sholawat Nabi. Sholawat Nabi dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang kelima, salam. Salam juga ada yang pertama. Rukun qauli cuma 5. 5 ini aja. Terus baca ayat sesudah Fatihah? Bukan. Tapi saya baca toh. Gitu. Subhanallah wa bihamdi toh. Bukan rukun. Kalau nggak baca, namanya bukan rukun. Ya nggak apa-apa. Nanti baru ada rukun fi'li. Ya, rukun fi'li ada 6. Rukun fi'li ada 6. Apa itu rukun fi'li? Yang gerakannya aja. Apa itu? Yang pertama, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri. Orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Dalam sholat sunnah, orang mampu pun boleh duduk. Apa sholat tarawih? Ya, sholat tarawih udah yang terakhir mau khatam Quran sampai berjuz-juz satu malam, baru dapat 6, udah pegel. Masih bisa sih berdiri, tapi udah pegel. Duduk boleh. Sah. Ya, karena yang fardu wajib rukun berdiri ala qadir adalah yang sholat fardu. Itu detail-detail seperti itu yang mungkin nanti ke depan kita akan lebih garis serangnya. Nah, terus kemudian apalagi ruku. Ruku itu rukunya saja, ya begininya aja. Ya, rukunya saja. Subhanallah azimnya sunnah. Udah itu apa? Iktidal. Bangun dari ruku. Kenapa harus iktidal? Supaya ketahuan yang mana ruku, yang mana sujud. Kalau nggak pakai iktidal nggak ketahuan. Ada yang fast track. Allah nanti juga ke bawah, langsung aja lah. Nggak bisa kan? Nanti juga ke bawah, ngapain naik ke atas lagi? Langsung aja. Nggak ketahuan yang mana rukunya, yang mana sujudnya. Gitu. Itu mah jangan-jangan mau sujud tapi ngetem, kalau kayak gitu namanya itu Pak. Mau sujud ngetem dulu. Untuk itu maka nanti ada melekat yang disebut dengan tumanina. Ada tapi tumanina karena melekat di masing-masing rukun fi'li. Karena kadang-kadang kalau yang 13 dia tidak dimasukkan dalam ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujudnya 2, duduk di antara 2 sujud. Itu untuk membedakan memang sujudnya 2 kali. Seperti halnya khutbah, ya, seperti halnya khutbah yang 2, itu khutbahnya 2 khutbah. Imam khotib naik ke atas mimbar, nggak ada porsinya. Gimana ini? Sholat id di lapangan, kan nggak ada porsinya. Tapi ingin 2 khutbah, ya kalau ingin 2 khutbah paling tidak ada jeda di mana menyatakan bahwa ini khutbah pertama sudah selesai. Kayak gitu. Nggak harus duduk, bukan masalah duduk lah. Karena kita sujud posisinya, lalu diri kejauhan malah. Ya, maka duduk dulu untuk memisahkan antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua dalam setiap rakaat. Selanjutnya baru duduk tahiyat akhir. Nah ini duduknya. Kalau tadi kan tahiyatnya, tahiyat rukun qauli. Ini duduknya, duduk tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, kan duduk juga kita Pak. Kalau tahiyat awal, apa hukumnya tahiyat awal? Duduk tahiyat awal atau tahiyat awal? Bukan, kan bukan rukun. Bapak boleh sholat tidak pakai duduk tahiyat awal? Boleh nggak? Boleh. Malah tadi kalau pakai tahiyat awal salah. Nah ya sholat subuh kita tadi kan nggak pakai tahiyat awal. Ya artinya ada sholat yang nggak tahiyat awal, oleh karenanya tahiyat awal nggak. Tahiyat awal nggak rukun. Tapi tahiyat akhir duduknya harus tahiyat akhir, terus tahiyat baca tahiyat akhirnya yang qauli tadi. Ya duduk tahiyat akhir pas. Ya udah segitu aja 6. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat. Dan 6 tadi. Ya. Berapa itu? 12 ya?
Yang terakhir, yang ke-13, rukun maknawi. Apa itu maknawi? Enggak ada gerakannya, enggak ada ucapannya, enggak ada di hati, tapi kita ngerjakannya kayak gitu. Apa rukun yang terakhir? Tertib. Tertib. Tertib itu bukan qauli, enggak dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib. Itu kan yang gitu, bukan? Ya, karena dia bukan qauli. Enggak juga fi'li, karena tertib enggak ada pekerjaan khusus tertibnya. Atau diniatkan dalam hati, enggak tertib itu enggak bisa begitu. Tapi ngerjakannya harus runtut sesuai dengan ketentuannya. Ketika tepat seperti itu, baru dia mengandung makna tertib. Nah, karena mengandung makna tertib, maka disebut rukunnya rukun makna. Itu bagi kita yang ingin secara simultan terus-menerus menguasai, membahas sedikit demi sedikit secara detail tentang yang pengantar tadi di dalam pelaksanaan ibadah kita itu, ya tentu harus merujuk kepada literatur-literatur yang bisa lebih mendetailkan.